Sudah fikasi berlapis, Tempo, laporan kami bukan didasari kebencian terhadap keluarga presiden. Ya, sebelum masuk ke politik ini kan saya juga udah sering difitnah, jadi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Ya biasa aja. Yang penting itu tadi, saya tidak pernah terlibat, tidak pernah merekomendasikan, tidak pernah memerintah, tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Sritek maupun pihak Kemensos. Berita-berita seperti ini sangat merugikan saya. Itu omongan-omongan orang yang nggak ada buktinya. Ya nanti kita lihat saja. Ya saya sih nggak akan tinggal diam. Jelas apa yang disampaikan oleh Tempo. Apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, kalau soal itu artinya begini, secara jurnalistik itu kan sudah bertanggungjawabkan. Ada kesaksian-kesaksian, ada orang yang diwawancara. Dan kalau saya baca alur pemberitaannya, Tempo juga menggunakan prinsip-prinsip yang namanya beneficial ownership. Bahwa ada perusahaan yang tunjuk langsung, nilainya sampai di atas 1 juta paket. Ada juga yang sampai 1,2 dan segala macam. Nah, inilah kemudian yang disebut oleh Tempo. Artinya, dari paket-paket tersebut, siapa saja mengerjakan. Nah, ini tentu saja akan bisa terlihat kalau memang ada bukti atau dokumen-dokumen yang kemudian bisa kita cermati. Tapi sayangnya memang ICW sampai dengan saat ini, kita hanya fokus pada pendanaan kampanyenya. Kalau toh ada perusahaan dibagi, sedangkan saya ini sebagai campaign manager itu hanya mengurusi urusan-urusan kegiatan kampanye. Jadi tidak ada tahu dan tidak ada hubungan-hubungan itu menurut saya. Kampanye Mas Gibran misalnya ada kaitan dengan Sritex misalnya untuk tekstil kaos dan lain sebagainya misalnya. Tidak ada, kami kaos beli dari Bandung. Semuanya tidak ada kaitan ke Sritex misalnya, sama sekali tidak ada, Pak? Sama sekali tidak ada. Saya bahkan tidak pernah bertemu dengan orang Sritex. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar. Dan nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi yaitu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Bangsa ini agak sakit jadinya ya, karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik ya, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal ya, kawannya kadrun ya, cingkrang dan lain sebagainya. Seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan. Padahal kita objektif saja. Saya setuju, selalu saya berlaku prinsip dari dulu ya, dari kapanpun, yaitu siapa yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini. Bukan kitanya yang lahir, sejak era reformasi lahir. Itu adalah musuh bersama kita, agenda bersama kita untuk memberantasnya. Itu yang namanya manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu. Tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan kemana arahnya tuh kalau lewat Sritex misalnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Jangan berhenti di Menteri Juliari. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial hanya pada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Kesaksian para pelaku dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa Juliari tidak menikmati sendiri fulus ratusan miliar rupiah hasil korupsinya. Ada indikasi kuat sejumlah fungsionaris PDIP ikut menyalurkan duit haram itu untuk pemenangan beberapa calon dalam pemilihan kepala daerah yang baru usai. Karena itu penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkapkan lebar jejaring pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara tapi juga banyak mengancam hidup orang. Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Menteri Sosial untuk memungut sedikitnya Rp10.000 dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan untuk membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Anggaran pemerintah untuk proyek bansos adalah Rp300.000 per kemasan untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya 216 miliar rupiah. Tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. Penelusuran majalah Tempo menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa jadi jauh lebih rendah dari Rp300.000. Banyak penerima bantuan mengeluhkan buruknya kualitas beras, sarden, atau mie instan yang mereka terima. Biaya pembuatan tas bantuan yang dikerjakan PT Sritex Solo, Jawa Tengah pun terlalu mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri kejanggalan-kejanggalan tersebut. Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan korupsi. Banyak aktivis anti korupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk berbagi-bagi jatah. Bukan hanya di hilir dalam proses pengadaan bansos pun, sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian yang menyebut nama sejumlah elit PDIP yang menitipkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk tersebut. Bagaimanapun, aksi lancang Juliari tak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK setahun lalu yang jelas-jelas memreteli sejumlah kewenangan lembaga tersebut, Jokowi mengirim sinyal terang benderang ke pelosok negeri dengan menegaskan bahwa penindakan keras terhadap korupsi adalah pengganggu pembangunan. Apalagi setelah pandemi, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang berisi klausul perlindungan bagi pejabat. Aturan yang kemudian disetujui DPR itu menegaskan bahwa pejabat tidak bisa dituntut hukum, baik secara pidana maupun perdata, saat bekerja mengatasi wabah COVID-19. Semua kebijakan Jokowi itu sedikit banyak mendorong Juliari dan bisa jadi pejabat lain untuk ramai-ramai menggarong anggaran negara. Karena itulah berbagai tanda ketidakberesan penyaluran bantuan sosial seolah-olah diabaikan begitu saja. Sistem pencegahan korupsi di pemerintahan tak berjalan. Publik patut mengapresiasi kerja keras penyidik Komisi Anti Korupsi yang telaten mengumpulkan bukti demi bukti yang berujung pada penahanan Juliari.